Selamat pagi, siang, sore, Bapak Ibu Guru. Saya Lidwina Kiara Dianatali dari kelas 8B nomor absen 20. Pada hari ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan karya tulis saya yang berjudul Analisis Unsur Intrinsik Novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari. Novel ini menarik bagi saya karena cerita ringan, nyata terjadi di masyarakat, khususnya kaum muda, di mana harus memilih antara keinginan atau minat belajar dan tuntutan luar orang tua atau masyarakat. Juga tentang cerita percintaan yang berjalan wajar mengalir seperti perahu kertas, bahwa manusia adalah pelaku cinta yang mengalir begitu saja seakan sebuah berkah yang harus dijalani. Pertama-tama saya akan menjelaskan unsur intrinsik novel perahu kertas, yaitu 1. Tema. Tema cerita yang diangkat dalam novel perahu kertas karya Dewi Lestari yang mendominasi adalah persahabatan. Selain persahabatan, terdapat pula kisah percintaan Kenan dan Kuki yang tidak gampang, penuh rintangan dan cobaan yang membumbui kisah persahabatan antara keempat sahabat karib yang dikemas menjadi satu kisah yang unik dan menarik. Alur yang digunakan dalam novel perahu kertas adalah alur maju dan alur mundur. Artinya, dalam cerita terjadi flashback ke masa lalu dan ke masa depan. 2. Alur. Dari awal penulis menceritakan mulai dari pengenalan para tokoh dan latar belakang tokoh, kemudian dilanjutkan dengan pemunculan konflik-konflik. 3. Setting. Setting waktu. Latar waktu di dalam novel ini ialah setelah pulang kuliah. Hal ini berarti latar waktunya pada sore hingga malam hari tahun 1999 sampai 2003. Setting tempat. Banyak sekali latar tempat di dalam novel perahu kertas. Salah satunya adalah warteg pemadam kebakaran. Warung ini terletak di dekat kampus. Selain warteg, terdapat banyak latar tempat yang lain, yaitu rumah Pak Wayan, galeri Waskita. Amsterdam juga menjadi latar tempat dalam novel itu, walaupun hanya sekali. Pada bagian pemulaan novel, cerita perahu kertas dimulai dengan Kenan yang akan pulang ke Indonesia. Ia telah 6 tahun tinggal di Amsterdam. 4. Penokohan. Tokoh utama adalah Kuki dan Kenan. Kuki seorang gadis yang memiliki karakter easygoing, santai, ceria, cerdas, penghayal, unik, dan ceria. Kenan, seorang laki-laki cerdas yang begitu menyukai dunia seni lukis, cuek namun tekun. Wanda, wanita yang mencintai Kenan yang memiliki perawakan tinggi dan cantik. Wanda memiliki watak yang periang, agresif, perhatian, dan penyayang. Eko, kekasih Noni dan juga sahabat dari Kenan dan Kuki, memiliki karakter humoris, apa adanya, dan penyayang. Remi, seorang laki-laki yang selalu berpenampilan rapi dan elegan. Karakternya yang baik, ramah, dan hangat membuat banyak wanita yang menyukainya. Bude, gadis Bali yang menyukai Kenan, memiliki karakter yang lemah lembut, baik hati, dan pemalu. Adri, seorang laki-laki yang merupakan ayah Kenan, bersifat keras kepala, tegas, dan suka memaksakan kehendaknya kepada Kenan. Lena, ibu Kenan yang baik hati, penyayang, dan selalu mementingkan keluarga di atas segala-galanya. Wayan, seorang laki-laki Bali yang merupakan sosok laki di antara orang tua Kenan. Wayah adalah seorang pelukis terkenal di Bali. Cita rasa seninya membuat Kenan kagum akan dirinya. 5. Sudut pandang. Sudut pandang yang diceritakan di dalam novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Pengarang menceritakan semua kejadian dengan pengetahuannya tentang tokoh dalam novel perahu kertas.
Pengarang sebagai orang ketiga, karena pengarang tidak menyebut aku sebagai tokoh, melainkan menyebut nama masing-masing tokoh dalam novel Perahu Kertas. 6. Gaya bahasa. Dalam novel Perahu Kertas terdapat gaya bahasa pertentangan seperti hiperbola terdapat 120, litotes 6, eskimoron 1, paranomasia 4, invendo 5, klimaks 3, antiklimaks 11, sarkasme 2, antifrasis 4, paradoks 4, ironi 2, dan hiperbaton 1. Contoh gaya bahasa hiperbola dalam novel Perahu Kertas. Kelebihan dan kekurangan. Novel ini menyajikan cerita ringan, sebuah adegan kehidupan sehari-hari yang bisa saja terjadi dalam dunia nyata. Menyajikan nilai-nilai atau pelajaran yang diperlukan dalam hidup khususnya kalangan muda seperti sabar, cinta akan menemukan jalannya, dan cinta tidak akan selalu terwujud. Juga tentang hidup harus bijak dalam menentukan pilihan hidup dan harus menjadi diri kita. Kekurangan dari novel ini ada pada alur cerita yang maju dan mundur, disertai terlalu seringnya perubahan setting tempat yang sangat banyak. Hal ini sedikit bisa membingungkan pembaca. 8. Amanat atau nilai-nilai yang dapat diambil dalam kehidupan sehari-hari. Amanat yang disampaikan dalam novel ini adalah selalu menerapkan sikap sabar dan tabah, karena sahabat dan jodoh tak akan lari kemana setelah kita berusaha. Realitis hidup salah satunya adalah kenyataan bahwa tidak semua yang kita cita-citakan akan terwujud. Terdapat konsekuensi dari setiap pilihan. Kita harus bijak dalam menentukan pilihan hidup. Jadilah seperti diri kita apa adanya. Demikianlah presentasi saya tentang analisis novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi pelajar yang sedang belajar terkait novel dan dapat memberikan ketertarikan pada pembaca untuk membaca novel. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam presentasi analisis novel ini. Terima kasih.